Selamat sore Jemaat Every Nation. Kembali saudara, sore hari ini kita punya waktu bersama dengan Tuhan dan kita akan menyembah Dia serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sore ini, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap kali kami punya waktu untuk memuji, menyembah Engkau, serta kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami disegarkan. Dan kami percaya sore hari ini Engkau melakukan perkara yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan, hidup oleh anugerah-Mu. Kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku, takkan terganti selamanya. Ku mau bernas-Mu hanya bagi-Mu, terpujilah nama Yesus. Kasih-Mu Yesus tak berkesudahan, aku hidup oleh anugerah-Mu. Kasih-Mu Yesus selalu lingkupi kehidupanku. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku, takkan terganti selamanya. Ku mau bernas-Mu hanya bagi-Mu, terpujilah nama Yesus. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamatku, takkan terganti selamanya. Ku mau bernas-Mu hanya bagi-Mu, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali saya akan melanjutkan firman yang saya sempat bagikan di acara kita Sela minggu yang lalu, masih dari Yohanes pasal yang ke-6. Saudara, saya ingin ingatkan, minggu yang lalu kita belajar tentang kita yang selalu tidak cukup dan Allah sumber kecukupan, Allah sumber kelimpahan. Jadi pada waktu kita berpartner dengan Tuhan, kita membawa ketidakcukupan kita dan Tuhan menunjukkan lebih dari cukup. Nah, hari ini masih di dalam perikop yang sama ya, cerita yang masih berlanjut di Yohanes pasal yang ke-6. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Rombongan banyak orang yang sudah menerima mujizat, kelimpahan makanan dari Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-25, dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu,
Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah saudara, maksud Tuhan Yesus pada waktu dia menjawab pertanyaan orang banyak yang ngikut saudara, yang berbondong-bondong mencari Tuhan sampai ke seberang lautan. Ini sampai Tuhan Yesus berangkat dengan murid-muridnya ke seberang Danau Tiberias, ya, atau Danau Galilea. Pertanyaannya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Waduh, udah nyampe. Ya, mereka excited. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajar mereka. Dan Tuhan Yesus katakan begini, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." The sign. Saudara, Injil Yohanes bicara tentang tanda. Saudara, kalau saudara melihat tanda atau petunjuk, sign, maka saudara tahu bahwa petunjuk itu mengarahkan saudara ke tempat tertentu. Ya. Nah, saudara, petunjuk itu membantu saudara untuk menemukan apa yang sesungguhnya saudara cari. Dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, tujuannya adalah menemukan apa yang sesungguhnya kita perlu cari. Itu sebabnya mujizat di dalam Injil Yohanes itu diberi nama tanda-tanda. Dalam bahasa Inggrisnya sign, ya. Tanda, petunjuk arah. Mengarahkan kita kepada seorang pribadi yang bernama Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, "Engkau ada di sini bukan karena engkau melihat tanda dan kemudian datang kepadaku, melainkan karena engkau makan roti dan kamu kenyang." Dengan kata lain, engkau datang ini supaya engkau dapat mujizat lagi. Tanda itu tidak membawa mereka kepada pribadi, tetapi rupanya tanda itu membawa mereka untuk kembali minta tanda yang lebih banyak. Itu sebabnya berikutnya Tuhan Yesus mengatakan begini, "Bekerjalah," di ayat 27, "bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Tuhan Yesus bicara tentang bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus mulai berbicara tentang bukan roti yang barusan dimakan oleh orang-orang itu, tetapi dia bicara tentang roti yang lain, yaitu roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Itu sebabnya dia katakan makanan yang satu itu engkau dapat binasa. Sebaik-baiknya, sebagus-bagus kualitas roti itu, orang yang makan pasti mati, ya. Tetapi ada roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang olehnya kita menerima hidup yang kekal, yang dikatakan yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Kemudian masih mereka tidak mengerti. Jadi kami harus mengerjakan apa? Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah supaya kami dapat mendapatkan hidup yang kekal seperti yang kau katakan tadi? Yesus menjawab begini, "Ini pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Percaya kepada Dia." Saudara, rupanya pekerjaan yang Yesus maksudkan di sini untuk mendapatkan makanan yang kekal, yaitu roti hidup, yaitu Yesus sendiri adalah mempercayai Dia. Nah saudara, saya ingin menghubungkan apa yang kita pelajari hari ini dengan apa yang kita dengar minggu lalu, dengan kecukupan yang Tuhan berikan. Saudara, Allah kita adalah Allah sumber kecukupan, sumber kelimpahan. Di sorga tidak ada kekurangan, di bumi penuh dengan kekurangan. Tetapi saudara, fokus daripada apa yang
Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara adalah mengarahkan saudara kepada pribadi dan bukan kepada lebih banyak tanda. Banyak orang Kristen, orang percaya hanya fokus kepada tanda. Dari satu tanda kepada tanda yang lain. Dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dan saudara, tidak ada yang salah dengan mujizat karena Tuhan Yesus melakukan mujizat di dalam pelayanannya di muka bumi. Dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan mujizat. Itu kuasa diberikan kepada gerejanya. Jadi kembali, tidak ada yang salah dengan tanda, tidak ada yang salah dengan mujizat. Tetapi fungsi atau tujuan daripada tanda mengarahkan kita kepada tujuan. Dan tujuan itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kalau kehidupan kekristenan kita hanya diwarnai dengan mencari tanda, mencari mujizat, maka kita tidak pernah berfokus kepada pemberi mujizat, tetapi selalu kepada apa yang bisa kita dapatkan dari si pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak mencari dia, tetapi mencari tanda-tanda yang dia lakukan. Nah saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak yang mengikuti dia ini, aku buat tanda, tapi tanda itu sesungguhnya tujuannya untuk mengarahkan engkau kepadaku. Itu sebabnya pekerjaan yang terpenting bukan untuk dapatkan makanan jasmani yang akan membuat kita toh satu kali mati, tetapi kepada Yesus, yaitu mempercayai Yesus yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia lebih penting daripada roti yang bisa membawa kebinasaan, atau roti yang kalau saudara makan, roti jasmani yang tetap membawa saudara untuk binasa. Saat ini dia sedang berbicara kepada orang yang mengikuti dia tentang roti hidup. Dan dia membandingkan, kalau roti sekalipun enak, sekalipun berlimpah yang dia berikan, toh kalau engkau makan satu kali engkau mati. Tetapi kalau saudara dan saya mendapatkan bagian di dalam Kristus, maka saudara mendapatkan perkara yang jauh lebih baik daripada roti. Berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita, mujizat yang Tuhan berikan lewat apa yang dilakukan oleh gerejanya yang kita terima, tujuan utamanya adalah membawa kita untuk percaya kepada dia. Kembali saudara, di akhir renungan ini, pertanyaan yang Tuhan mau tanyakan kepada setiap kita. Saudara mau memilih Yesus atau roti? Roti hidup yang membawa kepada kekekalan atau berkat dari si pembawa kekekalan? Yang sesungguhnya berkat itu mengarahkan saudara kepada pribadi yang sejati, yang mengasihi kita, bahkan mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang lebih dari cukup. Tetapi Tuhan, yang kami kejar bukan kecukupan jasmani, bukan berkat, tapi apa yang Kau lakukan, apa yang kami lihat yang begitu luar biasa atas kehidupan kami, membawa kami semakin bergantung kepada pribadi Kristus, roti hidup yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami boleh mempercayai Engkau, dan kami mempercayai bahwa Allah yang baik sanggup untuk membawa kami melewati keadaan yang tidak baik sekalipun. Terima kasih Tuhan, biar renungan singkat ini boleh jadi kekuatan untuk setiap kami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.